Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Adapun materinya yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam air. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah yang tidak akan habis dan tersedia sepanjang masa, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas. Contoh jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain ada air, hewan, tumbuhan, udara, matahari, dan tanah. Untuk contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara, aspal, emas, dan barang-barang tambang lainnya. Selanjutnya yaitu siklus sumber daya air. Siklus sumber daya air ini terjadi secara terus-menerus. Siklus sumber daya air ini terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu proses evaporasi atau penguapan. Kemudian proses kondensasi atau pengembunan. Berikutnya, proses presipitasi atau hujan, dan yang terakhir yaitu proses infiltrasi. Penjelasannya dari masing-masing proses yaitu evaporasi adalah proses penguapan akibat panas sinar matahari yang mengenai permukaan air pada bumi, seperti dari permukaan air yang terdapat di danau, sungai, laut, sawah, dan rawa. Kemudian kondensasi atau disebut juga pengembunan yaitu proses terjadinya titik-titik air yang akan membentuk awan. Selanjutnya presipitasi atau disebut juga hujan adalah proses terjadinya tetesan air atau kristal salju yang jatuh dari langit ke permukaan bumi. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Nah, berdasarkan lama perputarannya, siklus air dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek diawali dengan air laut yang menguap karena panas matahari. Uap air kemudian naik ke atas hingga pada ketinggian tertentu akan membentuk awan. Awan tersebut akhirnya turun sebagai titik-titik hujan. Berikutnya siklus sedang. Proses siklus sedang diawali dengan air laut yang menguap karena panas matahari. Angin yang bertiup membawa uap air laut ke arah daratan pada ketinggian tertentu terkumpul semakin banyak di atmosfer. Saat uap air menjadi jenuh, mengalami pengembunan, kemudian turun sebagai hujan dan mengalir ke parit, selokan, sungai, danau, dan menuju ke laut kembali. Kemudian siklus panjang. Siklus panjang ini diawali oleh terjadinya penguapan air laut akibat panas yang dipancarkan sinar matahari. Angin kemudian membawa uap air laut ke daratan dan bergabung dengan uap air dari sungai, danau, rawa, dan tubuh perairan darat lainnya. Saat mencapai ketinggian tertentu, uap air ini berubah menjadi awan. Awan turun sebagai titik-titik hujan. Sebagian terbawa angin naik di atas pegunungan tinggi. Hujan yang turun ke bumi sebagian airnya meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah, sebagian lagi mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan laut. Sementara awan yang berada di atas pegunungan tinggi
turun ke permukaan bumi tidak dalam bentuk titik-titik air, tapi berupa salju atau es. Nah, setelah kita mengetahui proses siklus air dan juga jenis-jenisnya, berikutnya adik-adik akan belajar kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus sumber daya air. Ada apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, ada penebangan pohon di hutan secara liar. Kemudian, penyedotan air secara berlebihan. Dan yang ketiga, ada pencemaran air. Lanjut pada jenis sumber daya air dan upaya melestarikannya. Sumber daya air yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada air permukaan dan juga air tanah. Berikut penjelasan selengkapnya tentang bentuk-bentuk air permukaan. Yang pertama, ada sungai. Sungai adalah bagian permukaan bumi yang memiliki posisi lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Kedua, danau. Danau adalah cekungan di permukaan bumi yang luas dan dalam, berisi air serta dikelilingi oleh daratan. Ketiga, ada rawa yang artinya dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Yang keempat adalah laut. Laut merupakan sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan benua dengan pulau lainnya. Selanjutnya penjelasan dari air tanah. Nah, air tanah ini menurut letaknya dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal atau air tanah freatik. Yang artinya air tanah ini terjadi dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan berkumpul di atas lapisan kedap air yang paling dekat ke permukaan bumi. Kedua, air tanah dalam atau air tanah artesis. Air tanah ini berada pada lapisan batuan lolos air atau poreus. Air tanah ini dapat menjadi sumber air apabila mendapat tekanan yang cukup tinggi. Setelah kita mempelajari tentang sumber daya alam air, kalian juga harus tahu upaya-upaya untuk menjaga kelestariannya. Adapun upaya-upaya untuk menjaga kelestariannya, yang pertama yaitu menjaga kelestarian hutan yang berguna untuk menangkap, menahan, dan menyimpan air. Kedua, tidak membuang sampah dan limbah ke wilayah perairan seperti sungai dan danau. Ketiga, tidak memanfaatkan air tanah secara berlebihan. Keempat, tidak menggunakan racun atau bahan peledak saat menangkap ikan di sungai atau danau. Kelima, tidak melakukan kegiatan MCK di sungai atau danau. Keenam, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan sumber daya air. Yang ketujuh, mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya melestarikan sumber daya air. Dan yang terakhir, tidak melakukan alih fungsi lahan rawa tanpa disertai dengan AMDAL. Sekian penjelasan materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.